Terima kasih Anda masih bersama kami, dan bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Protes jalan rusak menahun, warga dan kepala desa di Lombok Tengah mandi lumpur di tengah jalan. Diduga mengedarkan narkoba di hotel dan tempat hiburan, seorang pemuda di Mataram diringkus polisi. Jaga kelestarian penyu, warga di Lombok Barat bangun lokasi penangkaran di pinggir pantai Cemara. Seorang pemuda berinisial AR asal Ampenan diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkotika di sejumlah wilayah. Tersangka ditangkap di depan sebuah hotel di Kecamatan Cakranegara saat sedang menunggu pembeli. Dari tangan tersangka, polisi menyita 1,45 gram sabu-sabu, ponsel, alat isap, dan uang ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat yang kerap melihat tersangka menjual narkotika di tempat hiburan di Kota Mataram. Selain mengedarkan, tersangka juga merupakan pengguna narkotika dibuktikan dengan hasil tes urin yang positif. Dari hasil penggeledahan yang kami lakukan, kami menemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,45 gram. Pertama kali di depan hotel yang ada di bilangan Cakra ini, kami menemukan kedua terduga sedang berada di atas sepeda motor dengan gelagat mencurigakan karena diduga sedang menunggu pembeli. Tersangka mengaku nekat mengedarkan narkotika karena tergiur keuntungan. Sabu, timbangan, apa lagi ditemukan? Tidak ada. Ada. Plastik klip ada? Ada. Terus pertanyaan saya, sebelumnya kamu pernah terlibat tindak pidana apa? Pernah dulu. Kasus apa? Pencurian. Tahun berapa? 2016. 2016. Kamu dapat vonis? 110. 1 tahun 10 bulan. 10 bulan ya. Nah, selain berjualan sabu, apa pekerjaan sehari-hari kamu? Ya, bangunan. Atas ulahnya, pemuda 37 tahun itu dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Dari Kota Mataram, Awaludin dan Redi Sulhi melaporkan. Kamu masalah orang? Mana bajumu? Ini dia udah ikutan. Ya. Terus TV? Tiga pemuda berinisial DA, FD, dan SH diringkus unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Ampenan karena diduga berkomplot mencuri motor dan barang elektronik di rumah warga di Kecamatan Ampenan. Tersangka ditangkap atas laporan korban yang kehilangan barang berharga saat ditinggal bekerja. Polisi membekuk para tersangka di sebuah kamar hotel di kawasan Cakranegara saat sedang tertidur diduga usai mengonsumsi narkotika. Polisi menyita sepeda motor, sebuah televisi dan salon, serta tabung gas sebagai barang bukti kejahatan. Dari pemeriksaan polisi, para tersangka telah 2 kali memasuki rumah saat korban sedang tidak berada di rumah. Terduga pelaku yang berinisial F dan D memasuki pekarangan rumah dengan meloncati pagar. Kemudian dari dalam yang bersangkutan merusak pagar, gembok pagar, serta merusak pintu gerbang. Kemudian masuk ke rumah dengan merusak pintu rumah. Sementara pelaku yang berinisial S menunggu di luar rumah menjaga situasi. Tersangka mengaku hasil mencuri dijual untuk bermain judi dan berfoya-foya. Melakukan pencurian pada hari Minggu ya, yang dini hari ya, bertiga ya. Terus apa aja yang diambil pada tanggal 1 Juni itu? Hari Minggu itu? Motor, terus? Yang hari Minggu? Ya? Motor saja ya hari Minggu. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman pidana 9 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan.
Banyak cara yang dilakukan warga untuk memulihkan ekonomi mereka usai COVID-19. Warga di Dusun Berembang, Desa Pengenjai, Kecamatan Jogat, Kabupaten Lombok Tengah, berkreasi membuat rajutan tas berbahan plastik warna-warni. Perajin yang didominasi ibu rumah tangga telah memulai usahanya sejak masa pandemi lalu sebagai kesibukan saat bekerja dari rumah. Jika dulunya dinilai jadul, belakangan tas kreasi mereka banyak diminati karena kualitasnya yang bagus dan bentuknya yang beragam dengan warna kekinian. Selain menerima pesanan lokal, tas plastik buatan perajin juga banyak dipesan hingga ke Pulau Jawa dan Sumatera. Tak hanya bisa membeli tas yang sudah jadi, para pembeli juga bisa memesan sesuai selera. Saya berpikir pas pandemi ini kan gimana caranya saya bikin inovasi baru gitu, biar keranjang pasar ini bisa dipakai oleh semua kalangan usaha. Kalau yang ini kan khusus ibu-ibu saja. Terus saya berpikir gimana cara bikin tas kerajinan yang bisa dipakai semua usia. Alhamdulillah berdampak ya, sangat-sangat berdampak. Sebenarnya saya bersyukur juga karena ini adalah salah satu usaha, artinya kreativitas yang dibuat oleh Ibu Sri Latifah, dan ini juga membuat lapangan pekerjaan baru. Kerajinan tas warna-warni ini dijual mulai 50 hingga ratusan ribu rupiah sesuai ukuran, bentuk, dan tingkat kerumitannya. Kerajinan tas plastik karya para perajin ini mampu menjadi solusi memulihkan ekonomi mereka yang telah 2 tahun terdampak pandemi. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.